Halo semuanya, di video sebelumnya kalian sudah belajar tentang jarak dan perpindahan. Nah, di video ini, di video yang kedua, kalian akan belajar tentang kelajuan dan kecepatan. Sekilas, sama seperti jarak dan perpindahan ya, kelajuan dan kecepatan mungkin sekilas akan terdengar sebagai hal yang sama. Tapi dalam fisika sendiri, kelajuan dan kecepatan itu dianggap sebagai dua besaran yang berbeda. Kelajuan itu masuknya besaran skalar, jadi hanya punya nilai dan satuan aja, sementara untuk kecepatan punya nilai, arah, dan satuan karena kecepatan termasuk besaran vektor. Nah, untuk lebih jelasnya langsung aja kita bahas ya. Kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Kata kuncinya ada dua, jarak yang ditempuh dan selang waktu. Nah, di sini rumus untuk menghitung kelajuan suatu benda, V ini adalah kelajuan ya, sama dengan S dibagi sama delta T. S-nya adalah jaraknya atau panjang lintasannya yang kita nyatakan dalam meter. Kenapa dalam meter? Karena meter adalah satuan internasional. Sementara delta T-nya ini adalah selang waktu tempuhnya yang dinyatakan dalam sekon. Kalau kita membahas tentang kelajuan, kita juga membahas tentang kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata adalah hasil bagi antara total jarak yang ditempuh dengan waktu yang dibutuhkan untuk menempuhnya. Jadi di sini V bar di sini artinya rata-rata sama dengan S total, jarak total yang ditempuh oleh bendanya dibagi sama waktu tempuh totalnya. Jadi pada beberapa kasus, ada saatnya kita kesulitan menghitung kelajuan benda pada saat tertentu karena bendanya bergerak dengan kelajuan yang tidak beraturan. Nah, ini ada fungsinya kelajuan rata-rata. Jadi kita cukup menghitung panjang lintasan total yang ditempuh oleh bendanya, lalu kita bagi sama waktu tempuh totalnya. Kita akan memperoleh kelajuan rata-rata bendanya. Nanti kita coba bahas soalnya ya, biar lebih jelas perbedaan antara kelajuan aja sama kelajuan rata-rata. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan yang dilakukan oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Kata kuncinya ada perpindahan sama selang waktu. Nah, inilah yang membedakan antara kelajuan dan kecepatan. Kelajuan yang dihitung adalah jarak tempuhnya, sementara untuk kecepatan yang dihitung adalah perpindahan bendanya. Sama seperti kelajuan, kecepatan memiliki formula yang mirip sebenarnya ya. Kalau kita lihat di sini, V sama dengan S dibagi sama delta T. Bedanya di sini kalau kalian lihat, V-nya dan S-nya di sini saya buat tebal. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa V dan S di sini adalah besaran vektor. Jadi dibikin tebal tulisannya. V di sini kecepatan yang adalah besaran vektor, S di sini adalah perpindahannya yang merupakan besaran vektor juga. Nah, sama seperti kelajuan, kecepatan juga punya kecepatan rata-rata, yaitu hasil bagi antara perpindahan yang dilakukan dengan waktu yang dibutuhkan untuk menempuhnya. Jadi bedanya dikit aja ya, satunya jarak tempuh, satunya lagi perpindahan total. Nah, jadi untuk kecepatan rata-rata, kita bisa menghitungnya dengan formula seperti ini. V bar yang kita tebelin sama dengan S totalnya dibagi sama delta T total. V bar di sini sama S total di sini adalah besaran vektor. Nah, sekarang kita coba bahas contoh soalnya ya, biar kalian lebih ada gambaran untuk mengetahui perbedaan antara kelajuan, kecepatan, kelajuan rata-rata, dan kecepatan rata-rata. Nah, coba misalnya di sini. Andi berjalan ke timur sejauh 3 meter selama 2 sekon, lalu berjalan ke utara sejauh 4 meter selama 2 sekon. Hitunglah kelajuan dan kecepatan Andi saat bergerak ke timur dan ke utara. Yang B-nya kelajuan dan kecepatan rata-rata Andi selama berjalan. Kita coba lihat dulu lintasan yang ditempuh oleh Andi ya. Misalnya, Andi awalnya ada di sini. Kita ganti dulu pennya. Misalnya awalnya Andi ada di sini. Ini kita namain titik A. Lalu Andi berjalan ke timur sejauh 3 meter. Misalnya ke sini. Timur kan ke kanan ya kalau di arah mata angin. Ini titik B, misalnya ini adalah 3 meter. Setelahnya ini arah mata angin, ini kan utara, selatan, timur, barat. Nah, selanjutnya Andi berjalan ke utara sejauh 4 meter. Misalnya seperti ini. Ini 4 meter.
Kita namain di sini titik C. Ini adalah posisi akhir Andi. Yang A ini adalah posisi awal Andi. Yang ini ditempuh dalam waktu 2 sekon. Yang ini juga ditempuh dalam waktu 2 sekon. Nah, sekarang kita coba jawab pertanyaan yang A. Kelajuan dan kecepatan Andi saat bergerak ke timur dan ke utara. Kita hitung AB dulu ya, berarti AB. Kecepatannya, kelajuannya, V-nya akan sama dengan S per delta T. Waktu dia berjalan dari A ke B, dia menempuh jarak sejauh 3 meter dalam waktu 2 sekon. Berarti kita akan punya 3 dibagi 2 ya. 3 dibagi 2 sama dengan 1,5 meter per sekon. Lalu untuk kecepatannya, kita bikin kayak gini untuk ngebedain antara kelajuan dan kecepatan. Ingat ya, kecepatan adalah besaran vektor. Kita akan punya S-nya perpindahannya kita kasih tanda panah juga di atasnya, dibagi sama delta T. Ketika Andi bergerak ke timur dari A ke B, perpindahan yang ditempuh oleh Andi sama dengan jaraknya. Benar nggak? Karena Andi berpindah dari A ke B, langsung bentuk lintasannya adalah garis lurus. Berarti perpindahan yang ditempuh Andi adalah 3 meter. 3 dibagi 2 ya berarti. Nah, jadi kecepatannya Andi sama dengan kelajuannya, yaitu 1,5 meter per sekon. Nah, sekarang jangan lupa ini berarti kita kasih tulisan ya, ini ke timur. Ingat, karena kecepatan itu dia punya arah, jadi sebaiknya kita tulis arahnya kemana. Nah, sekarang yang ke arah utara, waktu BC berarti ya. Kelajuan Andi saat bergerak dari B ke C, ini berarti S dibagi sama delta T. Jarak yang ditempuh Andi adalah sejauh 4 meter dalam waktu 2 sekon selang waktunya. Berarti kita tulis S, 4 ya, 4 dibagi sama 2. 4 dibagi 2 adalah 2 meter per sekon. Nah, perhatikan ya, yang kita masukin adalah jarak tempuh untuk menempuh, yang kita masukin adalah selang waktu untuk menempuh jarak 4 meter. Jadi yang kita masukin adalah 4 dibagi sama 2. Bukan 4 dibagi 4 ya. Kalian jangan menghitung selang waktunya dari awal, tapi dari ketika Andi mulai bergerak ke arah utara, karena yang diminta adalah kelajuan Andi saat bergerak ke utara. Oke, kita udah dapet kelajuan Andi saat bergerak ke utara. Sekarang gimana dengan kecepatan Andi saat bergerak ke utara? Kecepatan Andi saat bergerak ke utara ini sama dengan S perpindahannya dibagi sama delta T. Ketika Andi bergerak ke utara, dia berpindah sejauh berapa? Berarti dia kan bergerak ke utaranya dari B ke C ya. Dia berpindah sejauh 4 meter juga. Jadi perpindahannya sama kayak jaraknya. 4 dibagi 2 ya berarti untuk selang waktunya. Jadi sebenarnya Andi juga akan memiliki kecepatan yang sama dengan kelajuannya ketika dia bergerak ke utara, yaitu 2 meter per sekon. Jangan lupa kita tulis ini ke utara. Nah, sekarang kita hitung yang B. Kelajuan dan kecepatan rata-rata Andi selama berjalan. Untuk kelajuannya berarti kita pakai V sama dengan S per delta T. Dia bilangnya kelajuan dan kecepatan rata-rata, berarti ini kita pakai S total gitu ya. Delta T total. Nah, jarak yang ditempuh totalnya berapa? Andi bergerak dari A, B ke C. Berarti jarak yang ditempuh berapa? 3 ditambah 4 ya. 3 ditambah 4. Nah, sekarang delta T totalnya berapa? Ketika Andi berjalan dari A, B, C, totalnya Andi berjalan selama 4 sekon. Benar nggak? 2 ditambah 2. 2 sekon ditambah 2 sekon. Jadi 4 sekon ya. Kita bikin gini aja. Jadi kita akan punya 3 tambah 4 ini 7. 7 per 8. 7 per 4 ya. 7 per 4 meter per sekon. Ini adalah kecepatan rata-ratanya Andi
saya lupa, harusnya ini pakai bar. Jadi kelajuan rata-ratanya Andi adalah 7/4 meter per sekon selama Andi berjalan. Sekarang gimana dengan kecepatan rata-ratanya Andi? Kecepatan rata-ratanya Andi berarti kita pakai V bar, ini kita tambahin tanda panah di atasnya buat nunjukin kalau ini adalah kecepatan rata-rata vektor. S totalnya ini kita tambahin tanda panah di atasnya juga, dibagi sama delta T totalnya. Untuk perpindahan yang ditempuh oleh Andi, kita lihat bahwa posisi awal Andi adalah di A, lalu posisi akhirnya ada di C. Kita bisa tarik garis kayak gini. Artinya, Andi berpindah dari A ke C. Sekarang, panjang AC ini berapa? Atau berapa panjang perpindahan yang dilakukan oleh Andi? Kalau kalian lihat di sini, ini adalah segitiga siku-siku. Benar nggak? Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di sini. Karena AB dan BC saling tegak lurus. Berarti AC-nya kita bisa cari dengan menggunakan teorema Pythagoras. AC yang jadi S totalnya ya. S totalnya adalah AC. AC-nya adalah akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat dibagi sama delta T total panjang waktu yang lama waktu yang dibutuhkan Andi selama berjalan dari A B C ini adalah 4 sekon ya kan, 2 sekon di sini, 2 sekon di sini. Kita bagi sama 4 berarti, atau 2 tambah 2. 2 tambah 2 gini deh. Sama dengan akar AB kuadrat berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat dibagi sama 4 ya kan, sama dengan ini udah ketahuan lah ya, 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat diakarkan hasilnya adalah 5 ya kan, 5/4 meter per sekon. Berarti di sini berarti kecepatan rata-ratanya Andi selama berjalan dari A, B, C atau dari ke arah timur lalu ke utara ini adalah 5/4 meter per sekon. Nah, kelihatan ya bedanya antara kelajuan dan kecepatan rata-rata yang dilakukan Andi selama berjalan dari awalnya ke arah timur lalu ke arah utara. Kelajuan rata-rata Andi adalah 7/4 meter per sekon, sementara kecepatan rata-ratanya Andi adalah 5/4 meter per sekon. Semoga kalian lebih paham ya bedanya antara kelajuan dan kecepatan, juga antara kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Jangan lupa kerjakan latihan soal di link yang sudah saya taruh di description box agar kalian bisa lebih paham tentang kelajuan dan kecepatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.